Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Septiani dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan. Definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan keperawatan pada zaman dahulu. Yang pertama, peran dan sikap masyarakat. Yang kedua, perang. Yang ketiga, pemimpin dalam keperawatan. Definisi keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan biopsiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditunjukkan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun yang sakit, mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun yang sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan kepada profesi perawat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 647/SK/4/2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan yang kemudian diperbarui dengan Kemenkes RI nomor 1239/SK/9/2001 dijelaskan bahwa perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri, baik terbuka maupun sebagai profesi pembantu dokter. Ditandai dengan sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai dengan sekarang, membawa perubahan dalam konsep berpikir dan berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, perkembangan keperawatan mulai maju sekitar abad ke-7 seiring dengan lahirnya agama Islam di tengah bangsa Arab. Bahkan di dalam kitab agama Islam yaitu Al-Quran ditulis sebagai menjaga kesehatan diri, makanan, lingkungan sekitar tempat tinggal. Beberapa orang yang terkenal ketabiban seperti Sheng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan ahli penyakit dalam dengan menggunakan obat-obat dari tumbuhan dan mineral. Perkembangan keperawatan di benua Eropa. Beberapa tokoh keperawatan mempunyai peran
besar dalam perubahan sejarah perkembangan keperawatan. Salah satunya muncul tokoh bernama Florence Nightingale dalam keperawatan. Rupanya berpengaruh besar pada perkembangan keperawatan di Eropa, khususnya di negara Inggris. Pada akhirnya di negara Inggris terjadi kemajuan yang sangat pesat di bidang keperawatan, di antara lainnya membangun sekolah-sekolah perawat dan pendirian Penghimpun Perawat Nasional Inggris oleh Hendrik pada tahun 1887. Perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang ada di seluruh Inggris. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1899, Hendrik juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses. Antara lain tokoh-tokoh penghimpun keperawatan yaitu Florence Nightingale pada tahun 1820 sampai 1910, Lilian Ward pada tahun 1867 sampai 1840, Margaret Hecknick Sanger pada tahun 1870 dan 1000 sampai 1966. Selanjutnya ada Hildegard A. Pavlov pada tahun 1952. Selanjutnya ada Ida Jane Orlando pada 1961 dan yaitu ada Virginia Henderson pada tahun 1966. Ada Sister Callista Roy pada tahun 1970. Dan yang terakhir ada Martha E. Roger pada tahun 1970. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia. Pada masa itu, negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda maupun Jepang. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Pada masa penjajahan Belanda II pada tahun 1816 sampai 1942, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819 yang sekarang dikenal dengan nama RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Pada masa ini, sebagian tenaga besar keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, sedangkan tenaga pengobatan dalam hal lain tenaga dokter masih didatangkan dari negara Belanda. Pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi kekalahan antara sekutu dan kedatangan tentara Jepang. Sejarah perkembangan kesehatan keperawatan tidak mengalami perkembangan, justru keperawatan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1985, untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi keperawatan dan akhirnya berkembang dengan ilmu keperawatan, maka menjadilah sebuah fakultas ilmu keperawatan. Beberapa tahun kemudian
diikuti dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di berbagai universitas Indonesia. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat diploma, sarjana sampai doktoral, profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak itulah profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Sistem tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah di Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh lini kehidupan termasuk profesi perawat. Posisi Indonesia sebagai negara terjajah menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajah bangsa asing. Seperti yang dijelaskan di awal, perawat awalnya direkrut dari Bumi Putra yang tidak lain adalah kaum penjajah, sedangkan dokter didatangkan dari negara Belanda. Sebab pada saat itu Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Kondisi ini menyebabkan perawat berada pada posisi yang termarginalkan. Posisi perawat sebagai subaltern yang tunduk dan patuh mengikuti apa keinginan penjajah, lama-kelamaan menjadi bagian dari karakter perawat. Akibatnya, munculnya stigma di masyarakat yang menyebut perawat sebagai pembantu dokter. Karena stigma tersebut, peran dan posisi perawat di masyarakat semakin termarginalkan. Perawat menjadi sosok tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kejelasan wewenang ataupun ruang lingkung. Orientasi tugas perawat dalam hal ini bukan untuk membantu klien mendapatkan derajat kesehatan yang optimal, melainkan membantu pekerjaan dokter. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan suatu pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter dan sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya timbullah stigma manut perawat pada terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja selayaknya seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.